Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi pengalaman bagaimana melakukan koreksi tugas anak-anak melalui Google Classroom. Jangan sampai kita memberikan setumpuk tugas, segudang tugas kepada anak-anak melalui Google Classroom, tetapi kita tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana cara memberikan nilai, memberi respon, membuat catatan di dalamnya. Jangan sampai bertumpuk dan anak-anak merasa, wah percuma saya ngerjain tugas, toh tidak dikoreksi. Kita perlu memberi koreksi, komentar, sebagai apresiasi agar itu bisa dijadikan motivasi anak-anak untuk tugas-tugas berikutnya. Pengen lihat videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk teman-teman yang menggunakan Google Classroom, barangkali kita bisa merapat di sini ya, kita bisa sharing. Saya akan buka Google Classroom yang saya punya, sambil salah satu kelas, misalnya saya ambil kelas yang hampir selesai, saya koreksi ya. Saya lakukan di sini penilaian ya, kita akan sharing penilaian untuk yang soal uraian ya. Jadi saya ulangi, mula-mula kita ada di halaman ini, kemudian kita bisa buka di bagian penilaian. Di sini ada biasanya tertulis penilaian kalau atau nilai ya kalau itu bahasa Indonesia. Setelah dibuka, maka akan tampil seberapa banyak tugas yang pernah kita berikan ke anak-anak atau ulangan. Ya, entah ulangannya pilihan ganda atau uraian, menggunakan aplikasi atau enggak ya. Kalau aplikasi misalnya seperti ini menggunakan aplikasi Quizzes ya di sini. Kalau Quizzes karena ini kebanyakan soalnya tinggal klik anak-anak jawabannya ABCDE, maka nilainya akan cepat ya. Cepat tersajikan langsung di sini ya. Nah, yang sekarang saya akan bahas tentang soal yang versi uraian. Bagaimana memberikan penilaian soal-soal uraian ini? Jangan sampai kita memberikan ulangan atau tugas namun kita tidak melakukan penilaian sama sekali. Saya akan coba ambil yang belum dinilai. Jadi yang belum dinilai di sini ada kosong ya, strip. Yang sudah itu muncul angka semacam ini. Baik, saya ambil salah satu, misalnya saya ambil Violeta, ini belum saya nilai. Saya tinggal buka naskah soal dan jawabannya. Jadi kalau dia sudah ngumpulin ada di sini ya. Nah, seperti ini saya bisa memberikan nilai dan memberikan komentar. Misalnya seperti ini penulisannya masih kurang tepat karena harusnya kredit agak masuk ya. Ini saya tinggal ngeblok seperti ini, kemudian kita berikan komentar di sini. Misalnya kita kasih komentar penulisan posisi debit dan kredit perlu diperhatikan lagi, gitu ya. Kita tulis komentar semacam itu. Jadi nanti ketika kita kirim, si anak itu tahu kesalahannya di mana. Yang ini misalnya ada yang salah hitung gitu, kita bisa sampaikan, oh ini salah hitung. Misalnya saya cari dulu, nah ini salah hitung, ini saya hafal kok ya. Ini kita tinggal tambahkan misalnya nih, kesalahan dalam menghitung. Nah, kita tulis komentar seperti itu dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai kita tinggal tuliskan nilainya. Berarti kita harus punya kerepean atau panduan, yaitu pedoman penskoran supaya kita adil dalam memberikan nilai. Kita kasih nilai di sini misalnya ya, ini kita kasih nilai 90 misalnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal kirim ke anak tersebut ya. Atau mungkin ada tambahan komentar secara pribadi, silahkan ya. Ini kita klik, nah kemudian kita kirim. Maka setelah kita klik return di sini, kita kirim ke yang bersangkutan, anak itu akan mendapatkan notifikasi ya, tentang nilai dia, bahwa gurunya benar-benar sudah memperhatikan pekerjaan dia, menghargai itu. Wah, itu motivasi luar biasa bagi anak-anak. Jangan sampai kita udah memberikan tugas kemudian kita biarkan terbengkalai, nggak dikasih koreksi, nggak diberitahu kesalahannya di mana. Ini nggak benar ini ya.
Jadi kita harus fair ke anak-anak salahnya di mana, sehingga dia ketika membandingkan kerjaannya dengan teman-temannya, maka dia tahu, oh salah saya di sini, saya harus belajar lagi dan seterusnya. Ini salah satu keuntungan kalau kita memberikan latihan soal berupa soal uraian. Ya, meskipun kita harus memang ada ekstra waktu ya, menyisihkan waktu untuk melakukan koreksi. Tadi nggak masalah. Yang penting jangan sering-sering ya. Kalau kita sering-sering dengan soal seperti ini, wah, waktunya juga tersita juga. Tapi baguslah ini untuk portofolio anak-anak. Jadi itu yang bisa saya bagikan ya. Saya bagikan pengalaman untuk mengelola soal uraian pada Google Classroom. Jadi kalau sudah dinilai nanti akan muncul nilai di sini. Yang ini tadi Violeta kan belum selesai ya. Ini masih bertuliskan draft, artinya belum terkirim ke dia. Dan koreksi saya kan belum selesai juga. Nanti bisa dibuka lagi. Koreksian-koreksian yang tadi itu tidak bakalan hilang karena kita sudah tandai, tinggal kita mengirimkan kalau memang kita yakin sudah fix. Jadi komentar yang tadi kita buat tidak hilang punyanya Violeta. Di sini ada tandanya draft, oh berarti sudah pernah kita koreksi, tinggal cek ulang. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pengguna Google Classroom. Mungkin bagi pengguna, terima kasih, sampai bertemu di video yang akan datang, video-video lain terkait dengan dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.